Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiti Abbas. Jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait proposal penelitian yang telah saya buat, di mana judul dari proposal itu adalah persepsi masyarakat tentang riba dan bunga bank di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, proposal ini dijadikan sebagai tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Samira Dinakir. Dalam proposal ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu terkait latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, lalu metodologi penelitian, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, langsung saja terkait latar belakang dalam penelitian ini. Nah, dalam menjalankan suatu usaha atau setiap kegiatan, tentu harapan yang pertama kali diinginkan adalah memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan, berbagai cara dilakukan. Bank sebagai bisnis keuangan dan mencari keuntungan juga memiliki cara tersendiri. Dalam praktik perbankan di Indonesia, terdapat dua model dalam mencari keuntungan, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Menurut pakar sejarah ekonomi, kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi, baik Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir kuno. Sejarah mencatat, bangsa Yunani kuno yang mempunyai peradaban tinggi melarang keras peminjaman uang dan bunga. Selanjutnya, pada tahap-tahap awal kerajaan Romawi kuno juga melarang keras setiap pungutan atas bunga. Pada perkembangan berikutnya, mereka membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Istilah bunga digunakan untuk menggambarkan sebuah pinjaman atas penggunaan sejumlah uang untuk keperluan finansial, sedangkan suku bunga adalah persentase dari sejumlah uang yang dipinjam berdasarkan waktu. Dengan adanya bunga, maka $1 yang dimiliki sekarang akan lebih berharga dari $1 yang akan diterima beberapa tahun dari saat ini, yang diakibatkan adanya kesempatan untuk menginvestasikan uang tersebut yang hasilnya akan dikembalikan plus dengan suku bunganya. Nah, dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa masyarakat sebagian besar masih beranggapan bahwa bunga bank sama saja dengan riba, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang enggan menjadi nasabah di bank konvensional maupun bank syariah. Nah, oleh karena itu, dari fenomena ini saya ingin mencari tahu tentang bagaimana persepsi masyarakat mengenai riba dan bunga bank, khususnya masyarakat yang berada di Desa Batu Tangah, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang riba dan bunga bank di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang riba dan bunga bank di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selanjutnya yaitu terkait tinjauan pustaka. Di sini terdapat dua teori dasar yang saya gunakan. Yang pertama yaitu teori persepsi. Dikutip dari Ensiklopedia Indonesia, persepsi menunjukkan proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya, sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari. Dengan kata lain, persepsi dapat dirumuskan sebagai proses yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran tentang kenyataan yang sangat berbeda dengan kenyataan sebelumnya. Teori kedua yaitu teori respon. Respon berasal dari kata respons yang berarti jawaban, balasan, atau tanggapan atau reaction. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon berarti tanggapan, reaksi, dan jawaban. Menurut Jalaluddin Rahmat, respon adalah suatu kegiatan atau activity dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif. Setiap jenis kegiatan atau activity
yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut sebagai respon. Secara umum, respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat atau ditinggal dari pengamatan tentang subjek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan. Respon secara pemahaman luas dapat diartikan pula ketika seseorang memberikan reaksinya melalui pemikiran, sikap, dan perilaku. Selanjutnya yaitu terkait bunga bank. Nah, bunga bank sendiri diartikan sebagai ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tempo atau tenggang waktu untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari si peminjam sejumlah bunga atau tambahan tetap sebesar beberapa persen seperti 5 atau 10%. Nah, dengan kata lain, bunga bank adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh bank-bank konvensional sebagai suatu lembaga keuangan yang mana fungsi utamanya menghimpun dana untuk kemudian disalurkan kepada yang memerlukan dana atau pendanaan, baik perorangan maupun badan usaha yang berguna untuk investasi produktif dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu tentang riba. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitasnya, dan waktu penyerahannya atau fadl, atau dalam transaksi pinjaman meminjam yang mensyaratkan nasabah menerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasiah. Kemudian selanjutnya yaitu masyarakat. Nah, masyarakat sendiri merupakan kelompok manusia sebagai satu kesatuan yang merupakan satu sistem yang menimbulkan kebudayaan dan kebiasaan di mana setiap orang merasa terikat satu sama lain yang mencakup semua hubungannya baik dalam kelompok maupun individu di dalam suatu wilayah. Nah, dalam penelitian ini saya hanya menampilkan dua penelitian terdahulu seperti yang dilihat oleh teman-teman. Yang pertama yaitu terkait judul penelitian yang mengenai persepsi masyarakat terhadap pemilihan bank syariah. Kemudian yang kedua yaitu dengan judul persepsi masyarakat tentang riba pada transaksi di bank konvensional dengan survei masyarakat berada di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Nah, dalam kerangka konseptual ini seperti yang teman-teman lihat, yang pertama yaitu terkait dengan bunga bank, di mana bunga bank ini kita memerlukan persepsi dan respon dari masyarakat yang berada di desa Batetangma. Selanjutnya yaitu terkait metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini yang pertama terkait dengan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, di mana kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan, informasi yang digali lewat wawancara mendalam terhadap informan atau masyarakat, praktek atau eksperimen pembelajaran, pemberian tugas, dan dokumentasi. Dan selanjutnya yaitu terkait lokasi dan waktu. Nah, lokasi dalam penelitian ini yaitu berada di Desa Batetangma, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan waktu yang digunakan yaitu kurang lebih 2 bulan. Kemudian sumber dan sumber data. Dalam penelitian ini saya menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumber utamanya dengan melalui wawancara terhadap informan di Desa Batetangma yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai persepsi mereka terkait riba dan bunga bank. Nah, kemudian data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data dan sifatnya sangat mendukung, diperoleh dari buku-buku dan bacaan-bacaan yang terkait dengan analisis bunga bank dalam pandangan masyarakat Batetangma. Kemudian selanjutnya yaitu terkait populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Desa Batetangma dengan sampel yang ingin digunakan yaitu 100 atau lebih masyarakat yang berada di Desa Batetangma.
Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data saya menggunakan dua teknik. Yang pertama yaitu melalui wawancara, di mana wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan dua orang untuk mendapatkan informasi dan ide melalui tanya jawab secara langsung berhadapan dengan pihak masyarakat dan menjelaskan tentang pemahaman mereka tentang riba dan bunga bank. Kemudian dokumentasi yaitu penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berupa catatan tertulis atau gambar berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Kemudian terkait teknik analisis data. Nah, dalam teknik analisis data, saya menggunakan 3 teknik analisis. Yang pertama yaitu reduksi data, di mana dalam reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu terkait penyajian data. Nah, dalam penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, di mana penyajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan atau verifikasi. Nah, kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dari proses analisis data. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna dari data tersebut. Makna adalah hal penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali secara teliti, lengkap, dan mendalam. Bagaimana cara menarik kesimpulan untuk memperoleh makna peristiwa yang ditelitinya perlu dipikirkan dengan hati-hati. Kemudian selanjutnya yaitu terkait desain penelitian. Nah, untuk desain penelitian sendiri dapat dilihat pada video ini yang dimulai dari pra penelitian hingga sampai pada hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Kemudian, nah, dalam penelitian ini daftar pustaka yang digunakan yang saya tampilkan terdapat ada 4 daftar pustaka, yaitu dari Rahim, Rosida, Suwardi, dan Wahid. Nah, jadi itulah tadi presentasi terkait proposal penelitian yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.